Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawardi, peserta PPG Angkatan 1 LPTK Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak. Di sini saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran di kelas 6, tema 4, subtema 1, kegiatan pembelajaran 3. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya, Rita? Baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari yang baik hari ini maupun hari-hari selanjutnya. Baik, anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Di dalam pembelajaran itu kita mulaikan berdoa dengan dipimpin oleh Ananda Ain. Ananda Ain sudah pimpin kawan ini untuk berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda Ain yang telah memimpin doa untuk kawan-kawannya. Untuk selanjutnya yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara. Bapak minta kepada anak-anak kita semuanya supaya berdiri. Duduk semuanya. Baik anak-anak, saya sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa cinta tanah air dan bangsa kita dan sebagai alat untuk mempersatu keberagaman yang ada di negara kita. Lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya yaitu
Aceh, Aceh. Jadi ada orang enam di dalam sini. Yang lain mudah-mudahan kita doakan yang tidak masuk diberi kesempatan dan kesehatan supaya bisa untuk hari berikutnya mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik, untuk selanjutnya yaitu sebelum kita memulai pelajaran di sini ada kegiatan yang akan kita lalui, yaitu kita akan mempelajari tentang pembelajaran di tema 4 sub tema 1. Sebelum Bapak bacakan itu, kita biasakan kegiatan pembelajaran dengan membaca berkali-kali. Untuk kegiatan membaca, jadi Bapak minta salah satu dari teman kalian untuk membacakan. Coba Aisyah. Sahabat tak terpisah. Bunga memiliki seorang sahabat yang tinggal di luar negeri. Sana. Kini ia tinggal di Mauritius, sebuah pulau kecil di Afrika Selatan. Sebelum berpisah, mereka tinggal bertetangga di pelosok Papua. Suatu saat, ayah Hana memperoleh kesempatan bekerja di Mauritius. Seluruh keluarga ikut mendampingi. Tak terkira sedih hati Huma ketika berpisah dengan sahabatnya. Biasanya, setiap sore mereka bermain di sana. Pada awal perpisahan, Huma merasa kehilangan teman untuk bercerita. Mereka kerap bertukar cerita melalui surat. Kini 2-3 kali seminggu Huma dan Hana bertukar cerita. Walau terpisah jauh oleh samudra, sahabat yang mereka tetap terjalin. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Anda lain yang telah membacakan. Jadi sebelum kegiatan belajar, kita biasakan dengan membaca supaya nanti kita akan bersemangat dan banyak ilmu yang kita dapatkan dari kegiatan membaca tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kita bersemangat dulu dengan mengyel-yelkan tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu, dengan membaca, dengan bertepuk bersemangat bersama-sama, kita bisa melakukan pembelajaran itu dengan semangat, dengan tidak lemah, dengan ceria, supaya apa yang kita pelajari bisa kita serap dan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan. Jadi hari ini kita akan mempelajari tema 4 subtema 1 pembelajaran kedua. Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran ini adalah yang pertama, dengan disajikan teks bacaan berjudul menyalurkan energi listrik melalui PowerPoint. Kemudian siswa membaca, siswa mampu menunjukkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Ketiga, dengan mengamati video, model rangkaian seri dan model rangkaian listrik paralel, siswa mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Keempat, setelah berdiskusi berdasarkan hasil pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Ialah tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi ada 4 tujuan yang akan kita pelajari. Adapun di dalam kegiatan pembelajaran nanti, untuk mencapai tujuan tersebut, ada kegiatan pertama, kegiatan
hasil diskusi. Kemudian ada kegiatan menanggapi hasil diskusi kawan. Kemudian ada memperhatikan atau menonton video tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini ada kegiatan yang akan kita lalui untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita sampaikan tadi. Nah, ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran tersebut, kita ulang lagi pembelajaran yang telah lalu tentang teks eksplanasi dan penyaluran energi listrik mikro. Jadi pembelajaran pada hari itu kita ada dua muatan pelajaran. Pertama ada muatan pembelajaran untuk bahasa Indonesia, yaitu tentang mencari teks eksplanasi atau informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, di situ ada pembelajaran tentang IPA, yaitu tentang bagaimana menyalurkan energi listrik sampai kepada rumah-rumah warga. Baik, kita ulang lagi pembelajaran yang lalu tentang teks eksplanasi. Masih ingat apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Nah, betul, teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi isinya fakta itu berupa fakta sosial maupun fakta alam. Nah, ya. Kemudian dari fakta tersebut apa ya tujuan dari teks eksplanasi? Untuk memberikan penjelasan atau informasi penting kepada masyarakat ramai. Untuk memberikan penjelasan atau informasi penting kepada masyarakat ramai. Kemudian apa saja struktur dari teks eksplanasi tersebut? Ada 3 waktu ini. Ada data umum, syarat penjelas, interpretasi. Betul, ada 3. Ada pernyataan umum, syarat penjelas, ada interpretasi atau kesimpulan atau arti yang akan disampaikan oleh penulis dari teks eksplanasi tersebut. Ini untuk bahasa yang belum kita pelajari. Sekarang untuk IPA. Waktu ini kita sudah mempelajari tentang energi listrik mikrohidro. Nah, sekarang apa aja energi listrik yang berasal dari alam yang bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik? Air, kemudian kalau mikrohidro berarti dari air, dari kekuatan air mengalir. Kemudian ada dari angin, air dari kincir air, angin pun sama kincir angin. Kemudian ada dari sinar matahari. Kemudian ada dari panas bumi. Air namanya energi yang berasal dari alam. Air, angin, panas bumi, kemudian sinar matahari. Sekarang bagaimana proses penyaluran pembangkit listrik tadi dari mikrohidro kepada masyarakat? Sebelumnya dari kincir air. Tadi air kan mengaliri ya. Dibuat kincir air, kemudian kincir air dia digerakkan oleh generator. Generator ini nanti masuk ke gedung atau pembangkit induk. Pembangkit induk ini masuk ke pembangkit anak-anaknya. Pembangkit anak-anaknya tadi barulah disebarkan kepada rumah-rumah masyarakat. Baik, tentang pembelajaran kita yang telah lalu. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran. Itu ada teks eksplanasi. Coba bacakan lagi ke depan. Agniza, coba maju ke depan. Bacakan tentang teks eksplanasi. Yang lain baca 2, tapi bisa nak nyaring. Sambil disemak apa isi dari
bacaan tersebut. Nah, silakan Ananda Aziza bacakan. Menyalurkan energi listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang. Hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat energi dan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Nah, dan pertanyaannya. Nah, terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda Miza yang telah membacakan teks eksplanasi tersebut. Kira-kira dari teks tersebut sumber energi yang berasal dari alam atau tidak? Air sungai, panas bumi, aliran angin. Dari situ akhirnya ada tulisan transmisi dan ada tulisan distribusi. Sistem transmisi dengan sistem distribusi. Masih ingat kira lo apa sistem transmisi dan apa sistem distribusi? Coba saya bisa menjawab. Tuh deh, ada sistem transmisi, ada sistem distribusi. Itu sistem apa itu? Transmisi itu distribusi. Jadi transmisi adalah tiang-tiangnya tuh. Sebuah proses penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik sampai kepada saluran distribusi yang bisa langsung disalurkan sehingga masyarakat kepada masyarakat pemakai listrik. Jadi dari tiang itulah listrik bisa disalurkan ke rumah-rumah masyarakat atau rumah warga. Itu sistem distribusi. Apa itu? Itu ada besar tuh. Itu ada pagarnya. Sistem distribusi itu apa ya? Alat-alat listrik. Mungkin di pagar itu karena sifatnya berbahaya. Nah, ya saluran distribusi dan saluran transmisi. Coba sekarang kalian buat kelompok. Nah, buat kelompok itu 5 LKPD. Dari LKPD itu kalian isi. Jangan lupa nanti diskusikan, artinya bekerjanya bersama-sama, harus bersama-sama. Sip. Oke, sip. Tulis nama kelompoknya, kemudian dalam kolom nama kalian. Itu ya, diskusi. Nah, dari saya. Tulisnya boleh sok. Panas bumi. Kemana? Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi? Aliran air PLTA, panas bumi PLTU, aliran angin PLTA, dan cahaya matahari PLTS.
Nah, baik. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kelompok 3 yang disampaikan tadi oleh Anindo selanjutnya. Kedepannya hasil pembelajaran berdasarkan IKP itu. Ada tak? Ya. Nah, kalau siang, sekarang kita lanjutkan pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran IPA. Pernah nggak kalian mendengar di dalam listrik ada rangkaian? Jadi rangkaian di dalam listrik ada dua. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Kedua, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Itu rangkaian paralel. Itu rangkaian seri, rangkaian. Apa yang membedakan rangkaian seri dengan rangkaian paralel berdasarkan gambar itu? Kalau rangkaian seri dia hanya satu aliran kabel. Nah, itu kabelnya. Aliran kabel. Sedangkan rangkaian paralel dia ada banyak aliran kabel. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Rangkaian seri adalah rangkaian dengan beban listrik 2 atau lebih yang terhubung dengan satu daya menjadi satu rangkaian. Jadi satu juga hanya sekali begini. Kalau rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang mempunyai lebih dari satu garis edar yang melewati aliran arus. Artinya kabelnya lebih dari satu. Nah, contohnya pada rangkaian seri kita lihat biasa pada lampu seri. Kalau rangkaian paralel, contohnya kita melihat pada bel biasa orang ngecek bel itu ada ngecek petnya dengan mati lampunya kan, yang biasa orang cermat ya. Nah, ini namanya rangkaian paralel. Titiknya si mati, titiknya si mati. Nah, dan seterusnya. Ya. Atau pada kelistrikan motor, kita hidupkan dia tidak hidup, kita hidupkan mesin tidak hidup. Nah, sekarang dari ke coba kalian lihat video berikut. Video mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Sebelum dilakukan percobaan, ada beberapa bahan dan alat yang harus kalian persiapkan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kardus bekas untuk alas, lampu kecil, beserta dengan dudukan lampunya, saklar untuk menyambung dan memutus arus listrik, kabel untuk menyalurkan arus listrik, baterai untuk sumber listriknya. Berapa senti? Kita bagi dua karena kita akan membuat listrik sederhana, jadi cukup kita pakai sebelah saja. Seperti ini ya. Selanjutnya, kita kupas ujung dari kabel dengan menggunakan alat. Jika tidak punya, bisa menggunakan gunting. Namun, kalian harus ada paralel. Yang pertama kali kita lakukan adalah dengan menggunting dan mengupas kabel komponen listrik sebelum dirangkai menjadi rangkaian listrik paralel. Kemudian, hubungkan semua komponen yang telah kita susun tersebut. Nah, dari rangkaian seri dan paralel tersebut ada dua tadi kan? Dia ada rangkaian ada berapa tadi rangkaian listrik? Dua. Ada rangkaian listrik seri dan listrik paralel. paralel.
Kalau lampunya rangkaian seri, kalau salah satu dilepas akan macam mana? Lampu yang lain akan kalau pencahayaannya macam mana tadi? Rangkaian seri berbagi tegangan. Yang parang, yang aliran pertama, aliran kedua agak redup, aliran ketiga makin redup. Nah, ini karena ini berbagi tegangan. Nah, ya. Keterangannya macam mana? Lebih ke terang. Muatan arusnya lebih terang. Iya. Kalau salah satu dimatikan, yang lain mati tidak? Paham tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel? Nah, di dalam rangkaian dia ada yang namanya saklar. Saklar ada fungsinya? Saklar tadi kan ada sini. Nah, apa tadi dalam saklar ini? Untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Nah, itu dia saklar. Nah, itu dia saklar itu. Kalau di dalam rumah ada di rumah gitu. Lupa tek. Nah, dia ada saklar. Stop kontak gitu yang namanya. Stop kontak. Itu tugasnya adalah untuk memutus dan menyambungkan muatan arus listrik. Di dalam situ ada namanya, Bapak buka. Ada timah-timahnya, nampak kan? Nah, di dalam timahnya ada juga penyambungnya. Jadi mau dia bawa teknya ya. Karena karena penyambungnya ya. Nah, karena timahnya, ia lampu di lain akan hidup. Ia namanya rangkaian posisinya tertutup, ditutupnya. Jadi yang lain mesti hidup. Tapi kalau dipraktekkan, tidak nyambung di dalamnya. Dia namanya rangkaian posisinya terbuka. Artinya posisi lampu itu adalah mati. Kerjakan berdasarkan hasil penjelasan dan berdasarkan hasil video yang telah diamati tadi. Ada sebenarnya. Sudah selesai semuanya? Baik, kalau sudah selesai, kita tampilkan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kelompok 1 Sutra bacakan berapa? Apa yang dimaksud dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Rangkaian seri adalah suatu rangkaian dengan beban listrik atau lebih yang terhubung dengan satu daya satu rangkaian. Rangkaian paralel adalah kelistrikan pada lampu kendaraan bermotor. 5. Jelaskan proses penyaluran aliran listrik pada rangkaian tersebut sehingga lampu dapat menyala dan tidak dapat menyala. Proses penyaluran aliran listrik pada rangkaian tersebut sehingga lampu dapat menyala dan tidak dapat menyala. Aliran terima kasih Bapak ucapkan kepada kelompok 3 yang telah membacakan hasil diskusinya. Jadi untuk rangkaian seri dan paralel berdasarkan
coba kalian keluarkan buku ini, kemudian kalian catat bagaimana proses penyaluran energi listrik dari induknya kepada warga masyarakat. Jadi kalian jelaskan, kalian tulis bagaimana proses penyaluran listrik tersebut. Jangan lupa di dalam penulisan nanti gunakan kata-kata yang baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia atau disebut kalimat efektif. Nah, sekarang coba kalian terdekat bagaimana proses penyaluran energi listrik tersebut. Sudah selesai semuanya? Sudah dibutuhkan benar. Kemudian hasil Bulat tuh. Bulat. Nah, kalian tulis namanya. Sudah selesai ditulis namanya, barulah dijawab pertanyaan dari hasil pembelajaran yang telah kita lalui bersama tadi. Bagaimana? Soal evaluasinya sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, sudah dikembalikan kepada Bapak. Tadi sudah mempelajari tentang bahasa Indonesia dengan IPA. Bahasa Indonesia kita sudah mempelajari teks eksplanasi berdasarkan teks yang telah dibaca. Kita sudah mencari informasi penting yang terdapat dalamnya. Kemudian di IPA kita sudah belajar tentang apa ya? Tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, jadi ada dua rangkaian. Kemudian kita posisi listrik, ada posisi secara tertutup, kemudian posisi secara terbuka. Nah, kita pelajari. Sampai di situ ada tidak masih yang ingin ditanyakan dari awal sampai selesai itu? Ada tidak yang ingin ditanyakan? Ya. Sudah bagus, sudah sempurna, banyak sempurna. Berarti pembelajaran kita pada hari itu sudah cukup berhasil. Walaupun masih ada yang dapat kurang dari 90, masih ada, tapi pembelajaran kita secara keseluruhan sudah berhasil. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita nyanyi dulu. Nyanyinya lagu Ampar Ampar Pisang. Ampar pisang, pisang
selanjutnya kita belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-4, 5, dan 6. Masuk pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sampai di sini Bapak anggap sudah selesai semuanya untuk pembelajaran. Dan sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Nah, siapa yang nak memimpin doa? Coba ya, ayo lagi lah, pimpin ke depan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Dan baik, terima kasih kepada Ananda Anis yang telah memimpin doa untuk teman-temannya. Jadi pembelajaran kita sampai di situ, sampai di sini. Bapak akhiri pembelajaran itu dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.